Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat berbukti di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah rasakan kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Penyertaan Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari ini kita boleh duduk, diam. Kita ingin memuji, membesarkan nama Tuhan, amin. Tapi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang pegangan buat hidup kita. Kita akan siapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Buat kehidupan kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Amin.
Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedetik pun Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Agar indah bagimu. Katakan sekali lagi. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan. Amin. Kamu agar indah bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari di siang hari kami siap memuji besarkan nama Tuhan. Kami yakin di atas pujian Roh-Mu boleh bekerja. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Pada kami boleh pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita yang percaya semua katakan amin. Boleh kemuliaan satu nama Tuhan. Haleluya. Saya yakin percaya hadirat Tuhan hadir pada pagi hari ini. Amin. Amin. Karena Roh Kudus akan tercurah buat kita. Karena ini hari Pantekosta ya Pak ya. 10 hari biasanya ya untuk doa ya. Karena kita yakin Roh Kudus akan tercurah buat kita semua. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan kuasanya sekali lagi. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus saja. Katakan sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan sangkakala berbunyi pada siang hari ini. Sangkakala
tangan kita semuanya. Amin. Yesus Raja, sekarang ini majulah, pemenang katakan. Dia kakak katakan sekali, kuasanya, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan, tanda tak menyembah, mujizat telah nyata, buktikan itu saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan kita curahkan anggur kehidupan kita. Amin. Oh, minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuat. Anggur baru, katakan sekali lagi, curahkan semuanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus, amin. Membangkitkan umat ini. Katakan, hari ini hari Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, sangat mengenakan kita. Belenggu kita patahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bergoyang bagi kita, katakan, anggur baru yo. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Cuma saja anggur baru, ayo kita curahkan buat kita semua. Amin. Penuhi kita semua dengan urapan Tuhan. Minyak baru, minyak amin. Katakan sekali lagi, anggur baru buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.
Urapan Allah hadir pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Anggur baru telah tercurah buat kita semua, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku di hadapan hadirat-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Terima kasih Yesus. Mari katakan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Amin. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh Tuhan, kerinduan buat-Mu Tuhan. Kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Segala keangkuhan Katakan sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu.
Kami menyadari bahwa hidup kami adalah persembahan yang berkenan. Hidup kami yang telah dibayar, ditebus oleh kematian Kristus, sudah selayaknya dipersembahkan bagi Tuhan kembali demi kemuliaan-Mu. Kami terus berusaha tiap-tiap hari untuk memperbaiki diri demi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan untuk menebus dosa kami, karena dosa kami telah lunas, dibayar di kayu salib. Tuhan, jelaskan kembali hari ini tentang sebuah tema atau sebuah niat bahwa orang yang ingin tidak berbuat dosa lagi, apakah diperkenan untuk diselamatkan. Jelaskan bagi kami ya Tuhan, supaya kami faham, mengerti keadaan ini. Roh Kudus membantu kami untuk bisa memahami, entaatinya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Jemaat di atas dan di bawah. Saya kembali menjelaskan tentang doa 10 hari. Tadi sempat disinggung oleh Saudara Adi. Doa 10 hari ini ada 2 tanggapan gereja. Ada gereja-gereja yang melaksanakan kejadian ini. Mereka melakukan doa 10 hari seperti murid-muridnya berada di loteng Yerusalem. Tapi ada juga gereja yang seperti kita. Kita sendiri juga beda-beda, maksudnya di GBI ada beda-beda. Ada yang tetap merayakan, terus menantikan kepenuhan Roh Kudus. Tapi ada juga yang kayak kita ini yang tidak. Yang tidak ini saya ambil keputusan karena ini kejadian sudah berlalu, artinya sudah terjadi. Menantikan datangnya Roh Kudus sudah terjadi. Jadi kejadian ini nggak perlu lagi harus ditunggu pada kenaikan Yesus dan setelah itu menunggu 10 hari kemudian. Tidak. Saya punya tanggapan bahwa tiap hari pun kalau saudara merindukan dipenuhi Roh Kudus, bisa berdoa sendiri di rumah. Atau kalau di gereja ada doa, saudara bisa meminta kepenuhan Roh Kudus. Karena hadirnya Roh Kudus sudah tiba 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem. Sampai sekarang, kehadiran Roh Kudus itu gak pernah kendor. Gak pernah ditarik Roh Kudus ke sorga. Tetap ada menyertai kita. Itu pola pikir yang membuat gereja kita tidak melakukan doa 10 hari. Tapi kalau Anda ingin dipenuhi Roh Kudus tiap hari, bahkan setiap kali kebaktian bubar, Anda berkata, Pak Samuel, saya ingin Roh Kudus, duduk, tinggal di sini, saya akan doakan buat Anda. Roh Kudus pasti bersedia, ya kalau berkenan memenuhi kita. Itu pengertiannya mengapa kita tidak melakukan doa 10 hari. Kita ikut yang kedua, ikut empati atas meninggalnya adik ipar dari saudara Yopi yang bermain melodi gitar. Tadi malam saya sempat melayat ke rumah duka Grand Heaven di Pluit. Pada waktu yang sama juga itu di lantai 1, di lantai 2 itu teman saya yang meninggal. Usianya juga masih muda, sekitar 49 atau 50 gitu, karena kanker hati kalau nggak salah. Saudara Togi Simanjuntak namanya. Ia mengepalai ketua DPA di Sinode. Masih muda memang, tapi telah pulang lebih dahulu. Saya datang melawat 2 kedukaan ini, atas dan bawah. Maksud saya lantai 2 dan lantai 1 di Grand Heaven. Hari ini pemakaman adik iparnya Yopi, jadi ia nggak bisa melayani bersama kita pada ibadah umum ini. Saya berterima kasih untuk semua peserta gathering kemarin. Semuanya kompak. Tapi memang selalu ada kekurangan setiap acara. Kekurangannya itu makanannya kurang enak gitu ya. Mestinya Anda tahu, kalau enak Anda mesti keluar ngajak saya makan gitu. Ya yang namanya biaya cuma 175, ya jangan makan enak loh. Minimal no pego itu makanan minimal per orang. Jadi kalau Anda pergi ke Angke, patungan 4 orang 1 juta, 1 orang 250.000 gitu. Nah itu lumayan tuh.
Saya nggak diajak. Saya nggak diajak. Saya nggak bisa tinggalkan sebelum acara selesai. Bahkan kita nunggu-nunggu bisa main pingpong lewat. Akhirnya waktunya habis, semua udah kelelahan. Maaf ya, saya sudah suruh bawa bed, saya sendiri bawa bed 2. Ternyata nggak ada waktu. Meja pingpongnya sendiri nggak berkenan untuk dimainkan, dia melengkung ke atas begitu. Ya, meja pingpongnya sendiri nggak layak untuk diajak main. Terima kasih juga yang kedua untuk donatur, sehingga kekurangan biaya gathering nggak terlalu besar. Sisanya tinggal 5 juta lebih gitu kekurangannya. Dibagi 2, kas gereja akan menutupnya. Hebat kali ini nih door prize-nya. Ada emas, sampai diangkut pakai truk, minta ampun ya. Itu luar biasa ya, sebelum pernah ada gathering door prize-nya emas, walaupun 1,5 gram, 1 gram. Kebetulan ya saya bersyukur Ibu Gembala yang dapat. Salah satunya. Maria juga, oke, ya punya rezeki sama dengan Ibu Gembala. Oh ya, oke, baik. Bisa dijual nggak sih itu? Mau dijual, dilelang. Oke. Untuk biaya pernikahan ya. Bercanda ya Maria ya, bercanda ya. Oke. Luar biasa ini. Mungkin tahun depan berlian. Mungkin. Ya oke, ada uang, ada benda-benda, barang-barang gitu. Kompak, seru. Oke, yang kekurangannya itu waktu permainan mungkin akan menyita waktu banyak tuh ya. Saya sudah usulkan jenis-jenis permainan lain, tapi rupanya panitia sudah menetapkan, ya sudah saya yang mengalah. Lain waktu kalau Gading nanti jadi panitia gathering lagi tahun depan, karena ini bagus, saya rasa layak untuk diteruskan tradisi ini. Buat permainan yang singkat, ya seru, nggak mau makan waktu gitu. Dipilih, dicari mulai, ya. Oke, baik. Oke, kerja keras panitia sudah menghasilkan kumpulan atau gathering yang baik. Hari ini kita akan membahas tentang orang yang bertobat di dalam Yesus atau melalui Yesus, dan orang yang bertobat di luar Yesus. Opung terima kasih masih hadir bersama kita sudah 2 minggu ini. Sering-sering dan kalau bisa lebih lama gitu, lebih lama bersama kita. Oke, tema ini muncul ketika orang berkata, gimana orang yang sudah bertobat dari kejahatannya, sekarang sudah mulai dengan hidup yang baru, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, apakah dia bisa selamat? Dan itu menjadi pertanyaan. Temanya sudah dijawab, tidak dapat selamat. Kenapa? Nah itu kan pertanyaan, kenapa? Gambaran di sebelah kanan ini, gambaran tentang ilustrasi banyak manusia untuk mencari keselamatan, mau menyeberangi kebinasaan. Mereka berusaha, manusia melakukan usaha-usahanya. Ada dengan usaha agama. Agama kan A, B, C, D, banyak agama. Dengan agama, ternyata agama ini tidak bisa menyeberangkan karena jembatannya putus. Tidak bisa menyeberangkan manusia sampai kepada kekekalan. Kemudian coba dengan kesalehan yang dikerjakan tiap-tiap hari, sampai kesalehan orang yang bersemedi atau tinggal di tempat kesunyian, menyendiri begitu rupa, ya seperti para petapa-petapa begitu. Apakah itu bisa menyelamatkan? Ternyata tidak juga. Jembatan kesalehan tidak bisa membuat manusia menyeberang, menghampiri kekekalan ilahi. Yang ketiga, dengan berbuat baik, ya. Ternyata berbuat baik juga tidak bisa memberikan jembatan manusia dapat menemui Allah. Nanti saya jelaskan kenapa begitu. Kemudian yang keempat, mungkin ilmu dengan pendidikan yang dalam makin jauh manusia bisa menemukan kebenaran. Ternyata tidak. Ilmu pun tidak menjadi jembatan untuk membuat manusia bisa mencapai surga. Dan terakhir adalah amal. Ya amal, perbuatan baik, jasa-jasa, apa saja disebut dengan kebaikan. Ternyata amal pun tidak cukup untuk menyeberangkan manusia kepada kekekalan surga. Jadi apa? Kita semua sama-sama sudah tahu jawabannya, adalah Yesus. Pertanyaannya, jika agama kesalehan berbuat baik
ilmu dan amal dapat menyelamatkan manusia dari dosanya, maka Yesus nggak perlu turun. Logikanya begitu. Akal sehat kita mengatakan, kenapa Yesus mesti capek-capek meninggalkan sorga dengan pengorbanan yang luar biasa, matinya mengerikan? Itu kan konyol. Itu namanya Allah yang konyol. Jika memang manusia bisa menyelamatkan dirinya, Allah turun sampai ke bumi dengan penderitaan yang amat sangat. Logika kita kan berkata, kok begitu sih? Gitu. Kalau memang manusia bisa membereskan masalahnya sendiri, kalau manusia bisa menyelesaikan dosanya sendiri, mengapa Allah harus ikut campur? Justru jawaban yang benar, karena Allah sudah sangat tahu, bukan lagi tahu, Allah sangat tahu manusia manapun di kolong langit ini yang lahir dari rahim seorang ibu berdosa, tidak akan bisa menyelesaikan dosanya. Maka Allah tidak ada cara lain, harus turun. Itu loh masalahnya. Dan itu yang seringkali diperdebatkan oleh banyak orang agama seberang. Yesus kan bukan Tuhan. Yesus itu mulai dijadikan Tuhan tahun segini. Nah, itu orang yang kurang paham atau kurang pengetahuan. Kita menjawabnya, dari awal Yesus itu adalah Allah firman. Dia adalah Tuhan. Bukan dia dituhankan atau dia manusia dijadikan Tuhan. Bukan. Itu salah atau gagal paham itu. Yang benar, sebelum bumi ada, dia adalah Tuhan. Dia bersama dengan Bapa dan Roh Kudus menjadi satu, bukan Allah kita tiga. Menjadi satu tapi dengan tiga pribadi. Unik memang. Kita tidak akan sanggup untuk bisa memahami ini 100%. Karena memang dia adalah Allah. Kalau Anda bisa memahami Allah 100%, Anda lebih hebat dari Allah. Itu jawaban sementara Bapak Ibu. Jadi, apakah mungkin orang yang tidak lagi mau berbuat dosa, dia bisa selamat? Sebagai contoh saja, seorang perampok tidak lagi mau merampok, kemudian dia bisa surga? Tidak, sebab masih mungkin dia bisa berbuat dosa yang lain. Seorang pemabuk kapok, nggak mau mabuk lagi, lalu dia bisa surga? Tidak, mungkin dia tidak mabuk, mungkin dia bisa berbuat dosa yang lain. Kenapa saya bilang mungkin? Karena manusia punya kecenderungan untuk sangat mungkin berbuat jatuh dalam dosa. Ini sekarang lagi santer-santernya Pak Johnny Plate nih. Proyek yang 10 triliun, gila-gilaan. Dikorup 8 triliun, itu kan luar biasa 80%. Orang kalau korup 10%, 20%, ini 80%. Kita lihat tayangan di Facebook. Itu beberapa proyeknya mangkrak itu, menara-menara untuk Telkom itu berantakan di mana-mana di kampung-kampung. Kenapa begitu? Mungkin Anda berkata, oh kalau saya sih enggak. Dengar baik-baik ya Bapak Ibu, setiap manusia punya kecenderungan untuk jatuh. Kalau sampai ada orang tidak berbuat korupsi karena tidak dapat kesempatan. Oh Pak, ada kesempatan, kecil kesempatannya. Cuma ceceng-noceng. Kalau 10 triliun mah sudah jadi melotot Bapak Ibu. Jadi hanya orang-orang, maaf nih, tentu ada. Hanya orang-orang yang telah beres dengan dirinya kemungkinan bisa tahan terhadap godaan korup itu. Tapi orang yang belum beres dengan dirinya, tiap kali ada cobaan, kesempatan besar, bukan kesempatan kecil loh, bukan kesempatan sedang. Itu dia punya perhitungan sendiri. Oh kalau saya ambil ini, taruhannya ini jabatan saya nih. Nah kalau yang ini nggak apa-apa nih. Saya di penjara paling 7 tahun, 10 tahun. Di dalam bisa pesta saya dengan uang 8-10 triliun. Saya kebetulan sudah masuk ke penjara melihat kamar-kamar tahanan. Saya pernah khotbah salah satu daerah itu, saya nggak sebut. Khotbah 3-4 kali, diajak oleh narapidana, Pak lihat sel saya. Bapak Ibu, nah itu yang saya katakan mengapa seorang yang berkata aku nggak mau berbuat dosa lagi bisa selamat. Enggak, belum. Sangat mungkin dia nggak bisa selamat walaupun dia berbuat baik. Dia nggak jatuh di sini, dia bisa jatuh di sana. Dia nggak jatuh di sana, dia jatuh sebelah sana. Nah manusia itu gitu terus, bergulir terus, jungkir balik dengan kesalahan-kesalahannya. Kenapa begitu? Nanti ada penjelasannya. Salah satunya gambar Allah dalam diri kita telah rusak. Ya, konslet di dalam. Jadi apapun yang dibuat pasti miring. Kalau Anda sudah main layangan sebagai ilustrasi, jika udah singit, tahu singit nggak?
Nah bahasa kampung. Singit nih, kalau tarik miring terus, turunin lagi, tekuk sini, tayangan lagi, miring lagi nanti kelebihan. Itu kayak layangan yang sudah nggak seimbang. Waktu dibuat itu memang nggak stabil, sudah nggak simetris waktu membuat layangan itu. Buat layangan tuh nggak gampang Bapak Ibu, bisa jadi tapi ketika dimainkan bisa miring-miring. Nah itu karena pada pembentukannya nggak simetris, nggak seimbang. Coba kalau bikin layangan kayak tukang bangunan tuh, ada meternya sendiri, ada timbangannya sendiri. Mungkin kalau semua dibuat begitu rupa, dari tayangan pasti baik. Memang ada layangan yang bagus, itu yang kebetulan dibuat seimbang. Tapi rata-rata miring-miring. Hidup kita itu karena dosa telah miring. Ditekuk ke kiri dia ke kanan, tekuk ke kanan kelebihan, ke kanan lagi makin jauh. Itulah kita jatuh bangun dalam dosa. Maka itu kalau ada orang berniat ingin tidak mau berdosa lagi, tetap saja you pasti kalah. Utangmu masih ada. Nanti ada penjelasan lebih jauh di depan. Jadi saya bilang dari seorang perampok berhenti merampok, seorang penjudi berhenti main judi, seorang pemabok berhenti mabok-mabokan. Iya, dia bisa buat dosa lain, nggak merampok. Dia nggak main judi, dia nggak mabok. Mungkin yang nggak mabok merampok, yang merampok mungkin mabok. Yang nggak mabok mungkin main judi, yang main judi mungkin mabok gitu. Bisa buat banyak salah. Kecuali dia telah jadi ciptaan baru. Nah ini mulai muncul nih kalimat atau sebuah ilustrasi. Ciptaan baru. Kita semua ciptaan yang lama yang telah dikuasai dosa. Buat apa saja yuk pasti jungkir balik, jatuh bangun. Ya, apalagi kalau kita tanya, oke, yuk sekarang udah bertobat. Sekarang, tanda kutip, nggak buat dosa lagi. Mati besoknya. Nah, gimana dosa yang lalu? Belum dibayar, utang itu. Dan jangankan 10, 20, 30 dosa. Satu dosa saja mendatangkan maut. Karena kita berkatakan upah dosa itu maut. Bukan upah dosa banyak, upah dosa satu itu maut. Bagaimana mungkin kau bertobat sekarang utangnya belum dibayar. Tetap itu diperhitungkan kalau Allah itu adil Bapak Ibu. Apalagi masih ada kemungkinan kita tidak berbuat dosa yang A, tapi bisa berbuat dosa yang B. Satu statement yang harus dipegang baik-baik. Selamat dari hukuman neraka kekal tidak bisa diselesaikan oleh perbuatan manusia. Alasan tadi saya sudah jelaskan dari awal. Gambar kita sudah rusak. Kita kodratnya sudah rusak. Tabiat kita sudah berdosa. Jadi buat apa saja sudah nggak layak. Efesus mengatakan pasal 2:8-9, sebab kasih karunia Tuhan. Nah ini kasih karunia itu kan pengorbanan Tuhan yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Kamu diselamatkan oleh itu tuh. Memang kamu nggak lihat pengorbanan Tuhan, tapi kamu terima dengan yakin, dengan iman, dengan percaya. Ya, itu yang menyelamatkanmu. Itu penyelamatan itu bukan hasil usahamu. Sudah jelas-jelas kalimatnya jelas. Bukan perbuatan manusia, ditegaskan bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah, karunia Tuhan, anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu, bukan jerih lelahmu. Jangan orang yang jadi sombong dengan mabok agama. Jangan kamu memegahkan diri. Kamu semua di dunia ini adalah manusia yang rusak karena dosa. Kalian semua sudah dikuasai dosa dan akan menjadi hamba dosa. Tuhanmu adalah dosa dan setan. Bosmu itu dosa. Engkau tidak bisa buat apa-apa lagi. Engkau telah jadi budak dari bosmu dosa itu. Seperti Paulus berkata, yang kuinginkan maunya berbuat baik. Tapi selalu kecenderungannya aku berbuat dosa. Karena aku inginkan, aku turuti keinginan bosku, yaitu bos dosa itu. Orang-orang yang mabuk agama merasa jadi panitia sorga. Jadi kalau mau masuk sorga lewat kita gitu. Kamu bisa jadi panitia gathering, kamu bisa jadi panitia ulang tahun, kamu bisa jadi panitia ini. Ya, atau panitia penontonan konser terus melalui mereka aku bisa masuk. Tapi sorga panitianya bukan manusia, tapi Allah sendiri. Akulah jalan,
kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui hanya Yesus saja, nggak punya panitia. Jangan mabuk agama Bapak Ibu. Makalah kalau saya boleh katakan banyak agama di dunia ini nyontek dari Alkitab. Nyontek dari Alkitab. Rata-rata hukum Taurat di dalam agama itu nyontek dari kitab suci ini. Anda coba banding dah. Apalagi kalau dia menyebut kitab sucinya ya A, B, C. Dilihat itu sama. Cuma hasil contekan aja jadi berantakan. Ini kan hasil aslinya jadi proporsional. Teratur. Kalau yang nyontek mah acak-acakan. Anda pernah merasa nyontek di sekolah? Berantakan kan jawaban Anda. Kalau yang aslinya enggak, dia tahu jawaban yang benar. Begitu Ibu Bapak, ya. Jadi sekali lagi, untuk selamat bukan dapat diselesaikan oleh perbuatan manusia. Hanya Allah saja atau karya Allah saja, usaha Allah saja yang bisa menyelamatkan manusia. Semua manusia sudah jatuh. Jadi harus yang mengangkat dari atas. Semua sudah masuk ke lubang sumur. Yang bisa mengangkat engkau selamat cuma Allah dari atas. Angkat engkau. Semua sudah jatuh. Nanti diperjelas oleh kitab Roma. Kenapa manusia nggak bisa lagi menyelesaikan dosanya, tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ini tadi gambarnya rusak. Gambar itu bukan berarti secara fisik ya. Masih ingat cerita ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa? Kemudian waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa ada kalimat yang mengatakan ini. Maka marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Nah, waktu Allah mau mengembuskan nafas itu kepada lubang manusia, itu ke dalamnya itu ada gambaran ilahi, ada citra ilahi. Ada pribadi Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia si Adam Hawa itu. Jadi waktu Adam pertama diciptakan, dia tahu tabiatnya seperti Allah. Tahu kebenaran, suci, dapat menolak dosa, bijaksana, arif, dewasa. Tabiat-tabiat Allah bukan hanya Allah mau menguruskan kehidupan, tapi pribadi Allah sendiri masuk ke dalam tubuh Adam. Nah, ketika Adam tidak mentaati, sekali saja, ketika Adam tidak mentaati perintah Tuhan, dosa masuk. Nah, dosa itulah yang merusak gambar yang sudah ada di dalam tubuh Adam itu. Citranya rusak, pribadi Allah rusak, ya, kemauan-kemauan Allah itu rusak di dalam tubuh Adam. Sehingga yang Paulus katakan, aku tuh sebenarnya inginnya tuh masih ada keinginan berbuat baik, tapi yang aku lakukan adalah kejahatan. Karena tadi rusaknya gambar Allah itu. Bagaimana mungkin manusia yang sudah punya gambar rusak ini bisa menyelesaikan dosanya, bisa menyelesaikan atau menyelamatkan dirinya dari hukuman? Gak bisa Bapak Ibu. Jadi saya harus ngomong dengan tegas, agama yang diajarkan kepada manusia itu gak bisa menyelamatkan manusia. Karena intinya agama adalah mengajarkan kebaikan. Manusia disuruh berusaha untuk berbuat baik, gak bakal bisa. Sudah rusak semua, sudah busuk semua. Kalau bilang buah itu busuk semua. Ya, sudah busuk semua, nggak bisa dimakan lagi. Nggak ada yang enak untuk dimakan, buah sudah busuk. Apalagi busuk itu kan merambat Bapak Ibu. Ya merambat, kalau sudah satu busuk, taruh satu bungkus gitu, semuanya akan kena nanti. Begitulah dosa dibuat oleh satu orang Adam, dan seluruh manusia jadi berbuat dosa. Karena tabiatnya yang disebut dosa warisan itu, pernah dengar? Itu bukan manusia, bukan Adam, nih gua kasih ini dosa akbar, enggak. Semua yang lahir dari Hawa, hari Hawa, itu punya kecenderungan, disebut dengan warisan, kecenderungan untuk salah. Bukan aku bagi nih dosanya, kalau enggak. Setiap lahir bayi dari rahim ibu yang berdosa, kecenderungan akan berbuat dosa juga. Itu disebut dengan warisan. Semua termasuk saya, kita adalah manusia yang sudah rusak gambar ilahinya. Kecenderungan kita selalu ingin berbuat dosa. Gak heran kali ini jurnal plat, nanti pasti ada lagi yang lain. Siapapun presidennya, koruptor itu gak pernah berhenti. Kesalahan itu gak pernah berhenti. Pelanggaran itu gak pernah berhenti. Ya, menyalahgunakan kekuasaan gak berhenti. Karena manusia memang miring, udah timbangannya udah gak seimbang. Miring terus, miring. Cenderungannya ingin salah.
Sebetulnya dia nyesel, dia tahu ini salah. Tapi kadang-kadang ada manusia nggak bisa punya kuasa loh untuk menahan, untuk buat salah. Itu rusaknya gambar ilahi. Ini jadi sumber besarnya, rusak gambar kita. Ya, karena sudah rusak gambar ilahi, semua manusia cenderung melanggar. Jadi setiap manusia punya kesempatan, kecenderungan melanggar. 80% itu bisa melanggar. Hanya orang-orang yang sudah beres 10-20% dengan dirinya yang bisa tahan dengan godaan, dengan cobaan itu. Tapi nggak tahu ya lain kesempatan. Mungkin dosa ini enggak dia, dosa yang lain jatuh. Contoh saja ada seorang pejabat yang terkenal di Indonesia ini, dia tahan terhadap korup, jadi anggota DPR enggak, jadi pejabat daerah enggak juga. Rumah tangganya berantakan. Kan begitu. Ya. Ari Wibowo sedang jadi sorotan ini. Saya juga kasih masukan ke dia di Facebook. Saya bilang, Ari, ya, kamu jangan pikirkan dirimu, pikirkan Tuhanmu, pikirkan anak-anakmu, pikirkan gerejamu, pikirkan hati gembala yang memberkatimu. Saya bilang begitu. You memang beres dengan istrimu nanti, udah nggak ribut lagi, mungkin nggak slack lagi. Tapi gimana akibatnya nanti? Gitu loh, jangan cuma egois mikirin diri sendiri, cerai, beres, iya masalah lu beres, dengan yang lain nggak beres dengan yang lain. Orang bisa suci dalam satu hal, tapi bisa hancur dalam bidang yang lain. Manusia itu nggak sempurna, makanya manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan agama apapun juga. Dosa itu kan diartikan luncas, hamartia. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia yang sederhana adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Atau bahasa yang lebih gampang, perbuatan yang gak sesuai dengan kemauan Tuhan. Perbuatan yang gak disukai Tuhan, itu dosa sudah. Apa saja yang dilihat Tuhan gak suka, yang kita dengar Tuhan gak suka, yang kita pikir Tuhan gak suka, yang kita rasa Tuhan gak suka, itu dosa semua. Kita nggak ambil barang orang, tapi kita pikirin kejahatan orang. Kita iri dengan perasaan kita. Udah dosa itu. Jadi ada dosa yang tak terhitung, yang tak terlihat. Dosa itu diperhitungkan Tuhan juga. Kan seringkali kita mengatakan ada KDRT. KDRT yang verbal dan non-verbal. Jangan lupa itu. Anda ngomong sama pasanganmu, anjing lu, babi lu, dasar gendut lu, jelek sekarang. Itu KDRT loh Bapak Ibu. Betul nggak? Sakit kan? Ya, sampai di sini sakitnya. Jadi jangan bilang aku nggak pernah pukul istriku, aku nggak pernah tabok, uang belanja jalan terus, tapi mulutmu jahat. Itu KDRT, itu diperhitungkan Tuhan loh. Nggak tahu di Indonesia kepolisian masih memperhitungkan nggak itu yang verbal itu. Yang non verbal laporin, ya dicatat polisi ditahan. Suami yang gak lakukan itu. Tapi yang ngomong jahat-jahat itu, nah nggak tahu itu belum ditangani secara hukum tuh. Tapi secara kejiwaan itu masalah ibu bapak. Sakit itu seperti itu malah gak hilang. Lukamu bisa sembuh, tapi sakit yang di dalam itu sulit sembuh, sulit banget sembuh. Ya mungkin nggak dipersoalkan, tapi diingat terus itu menyakitkan. Kok dari mukanya kelihatan pada rasa bersalah gitu. Itu pun adalah dosa Bapak Ibu. Jadi KDRT yang fisik dan non fisik dua-duanya sama saja menyakitkan. Manusia ini kan bukan manusia fisik, manusia kita kan manusia juga perasaan. Terutama wanita itu paling kental banget dengan perasaannya. Makhluk perasaan namanya wanita, makhluk logika adalah pria. Dua-duanya kalau disentuh sakit. Logika kita laki-laki harga diri dijatuhkan, sakit Bapak Ibu, dibilang lu goblok, nggak bisa apa-apa lu, itu sakit banget kita. Perempuan dibilang kamu nggak berguna lagi, udah nggak cantik lagi, kamu nggak ada apa-apanya, segala macam begitu perkataan suami, itu sakit banget. Kalau begitu kenapa saya dinikahkan dari dulu? Dulu kamu bilang saya cantik, dulu kamu bilang saya udah primadona. Sekarang kamu bilang prima dolar. Sekarang bilang prima rasa.
Bapak Ibu ayo, jangan pikir namanya dosa itu hanya membunuh, mencuri. Banyak dosa yang dibuat manusia yang bisa mendatangkan maut. Semua orang, kata Roma, sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan. Atau bahasa lain, sudah kehilangan citra ilahi, sudah kehilangan gambar Allah, rusak itu. Sebagian gereja mengatakan ketika manusia berdosa hilang tuh. Tapi bagian gereja lain rusak. Dua-duanya sama aja. Jadi manusia bejat, manusia selalu cenderung salah. Mau rusak atau hilang, berarti sudah nggak ada lagi gambar ilahi yang utuh pada manusia. Makanya nggak heran kalau manusia punya kesempatan berbuat dosa, itu nggak heran. Nggak heran. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa bantu saya? Bisa diselamatkan kalau kondisinya seperti ini manusia di dunia ini. Gak bisa. Agama apa yang bisa menolong kita kalau keadaan kita sudah rusak seperti ini? Tak ada seorang pun yang benar. Dosa sudah merusak gambar Allah dalam hidup manusia dari nenek moyang kita sampai sekarang. Jadi akhirnya tidak ada satupun perbuatan manusia yang benar di mata Tuhan. Mungkin kita anggap, oh baik loh, saya bangun rumah ibadah. Belum tentu. Uangnya dari mana kamu? Niatnya seperti apa? Motivasinya apa? Oh Allah nilai semua. Allah nilai semua. Saudaraku, kita ini seperti budak yang sudah dikuasai oleh majikan kita. Dan majikan kita itu dosa. Kalau kita sudah jadi manusia yang seperti ini, tabiat kita rusak. Tabiat seperti ini jatuh bangun. Kayak bayi itu belajar jalan, jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Begitu setiap manusia di dunia ini. Yuk gak jatuh sekarang, mungkin minggu depan jatuh. Minggu depan tahan 2 minggu. Minggu ketiga jatuh lagi. Seperti anak-anak yang mulai dalam pertumbuhan itu jatuh bangun aku dalam dosa. Dangdut keluar. Ada tahu ini kan? Enak kalau dimakan. Tapi Anda tahu tabiat orang babi ini. Ini babi ya. Si pesulap berkata, aku akan jadikan babi ini seperti manusia. Diajarin menulis, diajarin membaca, diajarin sopan santun. Kalau ketemu orang nunduk ya gitu. Sekali-sekali tangannya salam gitu. Kalau anjing kan bisa ya. Kemudian akhirnya jalan 10 tahun kemudian babi ini mulai tampil kayak anak-anak. Jadi bilang saya hello gitu, kayak beo hello gitu. Kalau ketemu orang salam, mulai didandani dia, ada kasih lipstik, si pita gitu. Kan dia belum jadi manusia, babi aja. Tetap babi, kodratnya nggak hilang. Babi, tanya coba babi, lu pakai jas juga babi, naik mobil pun babi, pakai mobil, tetap aja babi. Oh babi tinggal di istana gitu, tetap aja babi. Akan diperjelas lagi, jalan dia. Wah ada comberan tuh. Tabiatnya keluar tuh yang aslinya. Keluarnya udah kayak manusia sih, udah kayak pita pakai baju. Nyemplung tuh. Nyemplung. Udah nyemplung gini-gini terus. Oh tabiatnya begitu. Itulah babi. Sama dengan manusia berdosa. Kali ini di meja kantor, di istana, pakai mobil, perhiasan mewah, bajunya bagus. Kayak dewa, kayak malaikat. Coba nanti satu kali kena godaan, ada comberan dosa, nyemplung. Ada tawaran yang menggiurkan, nyemplung. Kenapa? Ya karena memang tabiatnya enggak berubah. Tabiatnya yang enggak diubah Bapak Ibu. Diajarin si sopan santun, diajari agama, diajari berbuat baik, diajar nyantun, menderma, berbuat ini dan itu. Tapi di dalamnya enggak berubah. Casingnya aja yang diperbaiki. Ya, Anda bisa beli handphone made in China, nanti casingnya ada berlian. Ya. Ketika dijual, nggak ada harganya, casingnya doang yang berharga, dalamnya made in China. Ya, saya bilang yang buruk ya, HP made in yang lama punya gitu. Harus dibongkar semua, bukan cuma casingnya, semua dibongkar sampai dalam-dalamnya, mesin-mesinnya. Rolex tahu kan Bapak Ibu jam tangan? Ya. Saya lihat di tangan Ko Asun kemarin ada gelang bahar. Itu kalau sudah di atas 100 tahun ke depan, waduh harganya melambung. Karena isinya bagus, kayunya bagus. Rolex yang udah tua-tua, teman saya di Surabaya ternyata
kolektor Rolex ke Singapura, dia beli barang-barang bekas Rolex. Terus sampai di Jakarta dibesi sama dia. Jual itu 3 kali lipat harganya dari Rolex yang dia beli di rongsokan itu. Rolex, coba beli jam lain. Yang baru aja orang juga nggak mau kadang-kadang. Betul kan? Second dia bilang. Tapi Rolex second. Bahkan tangan ketiga keempat. Oh harganya hebat. Asal isinya asli. Nah kita semua ini isinya babi. Tabiat kita babi ibu bapak. Sukanya masuk ke selokan terus. Kalau sekarang gak masuk karena gak ada selokan. Gak ada comberan. Ada comberan terjun. Terjun karena memang jawabannya kesukaannya itu sama dengan isinya. Gitu. Isinya kita comberan. Jadi kita comberan nyemplung. Kecuali isi kita itu diubah. Nah agama kan gak bisa mengubah isi Bapak Ibu. Agama cuma mengcasing luar. Manusia itu harus diubah dalamnya. Makanya kalau ada tema mengatakan aku gak mau berdosa lagi. Belum tuh selamat. Itu cuma casing doang. Dalamnya mesti diubah. Karakter dalamnya diubah oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Supaya jadi ciptaan baru. Itu yang gak dipahami oleh agama. Bahkan bukan tidak pahami. Gak ada konsep itu di agama Bapak Ibu. Coba tanya agama lain. Ciptaan baru. Gak ada. You bisa pergi 10 kali ke tanah suci. Tapi dengan tabiat yang tetap lama. Pergi ke Israel 200 kali. Tetap aja tabiat yang lama. Karena cuma casing. Agama itu cuma memoles casing. Yang Alkitab katakan, yuk kerbatnya kerbat yang lama. Enggak diganti yang baru. Diisi apapun pasti robek. Apalagi dikasih anggur baru. Itu kan alkoholnya tinggi. Robek. Mestinya gimana? Untuk mengisi anggur yang bagus. Ganti kerbatnya. Kerbatnya ganti. Dari kulit badak. Kan kulit yang paling tebal. Kulit ular bisa jebol. Kulit kambing, kulit badak paling keras. Kulit kuda nil, nah tebal. Baru bisa tahan, anggurnya nggak bocor. You beragama bocor terus di mata Tuhan, bocor percuma aja. Percuma aja, maaf ya. Beragama itu percuma. Hanya usaha yang sia-sia. Ujungnya nanti penyesalan dah. Karena dalamnya nggak diubah. Itu sebabnya mengapa orang aku mau bertobat, nggak mau buat dosa lagi. Tetap kamu nggak selamat. Dalammu, isimu nggak berubah. Kamu cuma memperbaiki casing saja, luarnya doang. Beragama orang mudah mandir ke rumah ibadah, ke tanah suci, buat ini buat itu, nyekar segala macam, casing semua. Manusia berusaha untuk menutupi kekurangan, dalamnya sendiri busuk. Saya lihat duren. Nah duren jadi. Bisa saja kan luarnya bagus, dalamnya nggak enak kan, busuk. Karena kulit durian tebal. Dan kadang-kadang busuknya bisa menembus sampai ke kulitnya juga sih. Seperti itu hidup manusia. Dalamnya busuk sudah, walaupun di luar dibungkus dengan bermacam-macam hal ritual yang suci, yang benar. Tetap aja di mata Tuhan dagingmu busuk, hidupmu busuk. Harus diubah, dibongkar, dibuang sampai ke dalamnya. Babi ini gak bisa. Gak bisa. Kamu gak bakal bisa jadikan babi ini anak manusia. Babinya jual, lahirkan manusia baru. Baru bisa. Otomatis dia diajar gampang. Karena memang sudah begitu jalurnya. Tabiatnya begitu. Kalau ini kan babi begini, akhirnya begini juga. Jemplung juga. Berhenti berbuat dosa. Ya, yang sekarang. Tapi gimana dengan dosa yang lalu? Anda tanya balik juga. Kalau saya percaya Yesus gimana? Dosa saya yang lalu. Nah itu mesti ditanyakan. Sekarang saya berhenti berbuat dosa. Oke, saya berbuat baik terus nggak mau. Hebat lah nih orang saleh banget setelah itu. Satu pun dia nggak pernah berbuat dosa. Kalau satu dosa percuma jatuh lagi dia. Oke, sepanjang dari niatmu yang sekarang tidak berdosa, kamu terus lurus. Tapi gimana yang dulu? Siapa yang membayarnya? Siapa yang menebus dosamu yang dulu? Dan itu mesti dipertanggungjawabkan. Gak bisa, Allah itu adil. Tetap semua diperhitungkan.
Makanya nggak heran mengapa Allah harus bayar dengan nyawanya, begitu hebat. Kenapa dosa kita harus dibayar dengan nyawa Allah, dengan kematian yang mengerikan? Karena ini persoalan. Dosa itu nggak bisa, cincai lah udah, sekarang kan udah baik, yang dulu gue lupain. Nggak bisa. Keadilan Allah menuntut setiap dosa harus dibayar. Berhenti buat dosa, ada utang. Surat utang ini mesti dibayar. Masa lalumu itu utang yang harus dibayar. Jadi tidak akan mungkin kalau kamu bertobat sekarang aku berbuat baik terus dan aku masuk surga. Enggak, utangmu yang dulu dari masa kecilmu hingga sekarang itu harus dibayar. Siapa yang bayar? Papa mama kita juga gak bisa bayar dosa kita. Diri kita sendiri gak sanggup bayar. Kita sedang membenahi diri ini. Yang anak mesti dibayar. Siapa yang bayar? Mati binasa lagi, nyemplung lagi, sia-sia lagi. Capek perbuatan baikmu di sini nih, karena perbuatan lamamu membuat engkau masuk neraka. Manusia nggak mungkin bisa diselamatkan dengan perbuatannya, walaupun dia bertobat saat ini. Ini di luar Yesus ya, karena pertama masih ada utang dosa yang harus dibayar. Kedua, tiap dosa yang tadi, ini utang dosanya nggak tahu berapa. Maaf kalau kita jujur ngomong. Sekarang kita jadi Kristen, dulu kira-kira kita punya dosa banyak kan sebelum jadi Kristen. Berapa sih dosa kira-kira? 10 ya? Lebih, 100, lebih. Sebelum saya jadi Kristen tahun 79, 75, dosa saya juga banyak mungkin. Saya gak bisa hitung lagi, pertama saya lupa, kedua banyak. Sebelum saya terima Yesus tahun 79 saya dibaptiskan, saya pasti banyak buat salah dulu juga. Dan itu belum saya bisa bayar, kalau gak Yesus mati bagi saya gak kebayar itu. Dan kalau saya mati sekarang tanpa Yesus, walaupun saya buat baik sekarang, sana saya yang bikin saya masuk neraka. Upah dosa satu saja datangkan maut, apalagi ratusan ribuan dosa. Walaupun seorang pembunuh tadi berkata berhenti membunuh, dia bisa buat dosa lain. Pemabok berhenti mabok, dia bisa buat dosa yang lain yang bukan mabok. Sama manusia sudah rusak gambarnya. Pasti cenderung selalu berbuat dosa. Nah gimana dengan pengampunan di dalam Yesus? Tadi bertobat di luar Yesus, sekarang bertobat di dalam Yesus. Ini bertobat dengan agama, ini bertobat di dalam Yesus. Gimana ini prosesnya? Apa bedanya ini? Kenapa ini bisa selamat, ini enggak bisa selamat? Sama-sama bertobat. Ini bertobat dengan agama, ini bertobat di dalam Yesus. Sama-sama ingin bertobat. Apa bedanya? Mari kita jelaskan. Kalau dalam Yesus, sebelum masuk ini, perlu saudara tahu bahwa menyelamatkan manusia dari api neraka hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Manusia manapun bahkan malaikat apapun tidak bisa. Kapabilitas, kemampuan, ability, kemampuan untuk menebus nggak ada. Malaikat pun nggak punya kemampuan itu. Jadi pribadi yang hanya satu-satunya mampu untuk melakukan penebusan cuma Allah. Nggak ada lagi makhluk lain. Apa alasannya? Semua manusia sudah berdosa, nggak punya dia kemampuan. Malaikat juga bisa jatuh dalam dosa. Kan Lucifer salah satu contoh dengan pengikutnya, bukan cuma satu, ribuan bahkan mungkin jutaan. Itu bukti bahwa malaikat pun bisa jatuh. Semua yang bisa berbuat dosa tidak punya kemampuan untuk menebus. Jadi kalau begitu oknum yang bisa menebus, yang nggak pernah buat dosa, yang nggak pernah ada dosa. Nah di mana dapatkan itu? Ya cuma Allah Bapak Ibu. Agama lain heran Allah turun ke dunia. Kita nggak heran karena kita tahu nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Dia harus turun. Ya dasar yang mendorong dia turun cintanya sama kita. Kayak orang tua sama cinta sama anak, apapun dilakukan demi anak. Begitupun Tuhan, apapun dilakukan, sampai serahkan nyawa pun dia lakukan demi kita. Karena dia sayang kita. Nah langkahnya untuk mendapatkan keselamatan dari Allah adalah bertobat. Pak, agama lain juga bertobat, betul. Yang ini bertobat dalam Yesus, yang ini bertobat di luar Yesus dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan usaha sendiri. Ini dalam Yesus, ini yang punya kapabilitas.
Ini membuktikan bahwa pendeta pun gak sempurna ini. Ngomong kapabilitas aja salah. Ini punya kapabilitas, ini gak ada. Dengan agamanya kosong. Ini punya kuasa, punya wewenang. Dia memang Allah, ini gak ada kosong. You buat apa saja percuma. Jadi pertobatan ini sia-sia, pertobatan ini diperhitungkan. Bukan paling bagus, diperhitungkan Tuhan. Caranya kita harus akui kita orang berdosa. Jangan sok suci, oh saya mau baik. Siapa bilang baik? Semua pasti buat dosa. Enggak dosa A ya B, kalau enggak B ya C. Kita harus akui Tuhan, aku orang berdosa. Aku banyak salah Tuhan. Ampuni aku. Yang mana? Semua Tuhan. Ya udah bilang semua. Akui kesalahan. Kedua, mohon pengampunan. Mohon pengampunan atas semua dosa-dosa kita. Nah itu yang namanya pertobatan. Akui kesalahan dan Tuhan bilang oke anakku. Mana ada anak-anak bapak ibu kalau anaknya bilang mama minta ampun ya mama, maafin mama. Mana ada mama yang bilang nggak bisa. Langsung mama papa peluk dia. Apalagi cucu. Ya sekarang cucu udah mulai rasa saya. Kalau dia bilang sorry kungkung, sorry gitu. Oh akhirnya langsung kayak mau nangis kitanya juga peluk dia. Ya. Ketika Tuhan mendengar kita berkata Tuhan ampuni aku Tuhan aku salah. Dengan jujur, dengan tulus dia berkata Bapa Allah tuh peluk kita. Itu karena sayangnya, karena cintanya sama kita. Dia mengatakan dalam Yohanes, semua orang yang menerima percaya kepadanya diberikan kuasa, bukan hanya dipeluk kuasa, menjadi anak-anak Allah atau dengan kata lain dimeteraikan ini, diakui kata kuasa itu. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, percaya pada dia. Di luar dia, ya lu kerjain sendiri dah. Jatuh bangun terus, makanya bertobat pun percuma sebetulnya. Percuma. Bertobatnya dalam dia. Jadi korban inilah yang membayar dosa kita. Yang ini korban siapa yang bayar dosa kamu? Enggak ada. Kalau enggak ada korban ya enggak bisa dibayar. Enggak ada penebusan. Dengan agama-agama ya cuma ritual semua. Setelah itu dengan baik-baik ini penting. Setelah kita berkata Tuhan ampuni aku bersalah Tuhan. Oke, dia peluk gitu. Nah, aku ubah kamu ya. Dari dalam tuh dibuka lagi yang baru. Hati yang baru. Nah gambar yang dulu rusak itu diperbaiki oleh Roh Kudus. Diperbaiki dengan keajaibannya. Tangan Roh Kudus menjamah kita. Jadi ciptaan baru. Nah gambar yang dulu tuh hilang balik lagi tuh. Yang dulu di zaman Adam hilang dan rusak diciptakan lagi tuh. Makanya Paulus berkata ciptaan yang baru telah datang yang lama berlalu. Ini yang menyelamatkan. Tanpa ciptaan baru, tanpa pekerjaan Roh Kudus, pintu surga itu nggak terbuka. Ketika Nikodemus datang sama Yesus, kalau engkau tak pernah dilahirkan baru, jangankan masuk, melihat surga aja nggak bisa. Nah di sini siapa yang mengubah orang jadi baru? Ini tetap babi semua, anak babi. Biar kamu didandani, diajak sopan santun, etika, motivasi, tetap aja anak babi. Nggak ada yang merubah dia jadi anak manusia. Tabiatnya lama terus. Di sini ada Roh Kudus, di sini ada pengampunan, di sini kamu diciptakan baru jadi anak manusia yang mulia. Gambar Allah yang dulu rusak diperbaiki. Itu sumbernya yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Agama nggak ada itu. Nggak ada agama. You jungkir balik sampai ke Gunung Himalaya, nggak bakal ketemu pembaharuan citra baru itu kecuali oleh Roh Kudus. Nah ini Pantai Kosta yang dirayakan 10 hari, tujuan salah satunya untuk mengubah kita ciptaan baru. Agamamu tidak akan menjadi ciptaan baru. Tidak, kamu malah jadi mabok agama. You merasa aja, cuma merasa, oh saya suci, saya panitia sorga. Merasa doang. Tapi gak ada kepastian, ini ada kepastian. Kamu pasti diampuni, kamu sudah pasti diubah, kamu pasti diampuni, diselesaikan, kamu sudah diperbarui. Ini semua pasti. Yang ini kira-kira, makanya mereka kali banyak moga-moga, mudah-mudahan kamu diterima. Karena gak ada kepastian, gak ada karya yang menebusnya. You buat sendiri. Makanya gak heran, walaupun kamu bertobat sekarang, gak bakal selamat. Gak ada karya penebusan.
Kamu nggak jadi ciptaan baru, kamu tetap manusia lama. Manusia yang cenderung berdosa, ini manusia baru. Dihargai Tuhan, dicintai Tuhan. Jadi keluarga Allah. Kemarin peristiwa Maria dalam pendabisan pelantikan dokter dan Pak Effendi masuk Purna Bakti, Sintanya sampaikan puisinya, ada kalimatnya diucapkan dalam puisi itu. Cindy, Maria, Uli, kamu anakku. Gitu kan ya. Aku cintai kamu. Aku tidak mengharapkan balasanmu nanti di masa tuaku. Itu kan hati ibu. Hati ayah kan begitu. Tuhan juga sama tuh. Tiap hari dia nyanyiin puisi begitu di sorga. Dia bilang, hei anak-anakku, aku tidak harap balas daripadamu. Kalau engkau cukup mengasihi aku, sudah terlalu lebih bagiku. Engkau begini saja udah berharga di mataku. Kita tepuk tangan begini berharga. Jangankan gini, begini aja Anda tepuk tangan. Udah berharga di mata Tuhan. Engkau masuk ke dalam rumahnya mencari dia. Nah, aku bangga banget. Aku senang banget kamu mencari aku. Itu saja sudah luar biasa bagi Allah. Sama seperti seorang ibu melihat anak-anaknya waktu dia berkata, mama aku sayang kamu. Papa aku sayang kamu. Udah lebih berharga. Gak usah kasih uang. Gak usah kasih harta. Karena kita udah banyak harta. Waktu anak bilang begitu saja sudah luar biasa rasanya. Berkembang hati kita jadi dua hati kita ini. Sama seperti Tuhan ketika Anda berkata begitu karena Anda sudah ciptaan baru. Kalau di sini ngomong apa saja Tuhan gak dengar. Kamu orang lama, kamu di luar. Bukan pilih kasih karena dia menolak Tuhan. Bahkan kadang menghina Tuhan. Ciptaan baru inilah. Makanya dikatakan ciptaan yang baru. Ini bukan cuma orang Kristen, ini keluarga Allah yang baru. Ini di luar itu. Udah ditawarin berkali-kali, mereka nolak terus. Ya sudah gimana, kan Allah bukan pemaksa. Paulus berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia ciptaan yang baru. Yang baru, yang lama, ini masih lama semua. Produk lama. Sudah berlalu, yang ini berlalu. Dikenakan tabiat yang baru, anakku yang kukasihi, gitu, kepadanya aku berkenan. Dosa-dosa kita gimana? Pak Samuel tadi katanya kita udah bertobat nih, dulu yang lalu. Nah ini bedanya. Kalau ini bertobat, oke lah ini dianggap sanggup. Nah belum dibayar. Nah kalau dengan Yesus, waktu dia mati, Yesus tuh bayar semua. Lihat coba hebatnya. Waktu Yesus mati bagi kita, dia bayar dosa kita yang mana? Dia bayar dosa kita yang masa lalu loh. Bukan cuma yang sekarang. Yang dulu dari kita bayi, bahkan dalam kandungan ibu kita, dalam kandungan kita ngomong gak karuan. Kuda kamu, dalam kandungan ngomong kuda. Ini bayi ajaib banget, kodok kamu. Itu diampuni Tuhan dalam kandungan. Karena aku telah, mana dasar akhirnya? Dalam kandungan ibuku aku telah dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Aku dirajut oleh tangan Tuhan sendiri. Berarti di dalamnya dia bereskan juga bukan cuma bentuk fisiknya. Tapi masalah dosanya pun dia telah bereskan. Hebatnya Allah itu. Kok bisa Pak? Karena dia tahu janin ini nanti besar akan percaya kepadaku. Kok bisa tahu? Karena Allah Maha tahu. Tahun 79 saya akan mengambil keputusan jadi hamba Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saya akan berlutut di mimbar Tuhan di gereja Pantai Kosta Surabaya. Tuhan tahu itu akan terjadi nanti. Hebat Tuhan pilih saya sebelum saya lahir di bumi ini. Hebat kan Tuhan kita? Makanya dosa yang dulu udah diampuni sama dia. Karena aku tahu kamu akan percaya kepada aku. Dosa masa lalu diampuni. Jadi gak ada utang kita. Masa lalu sudah beres. Sekarang, apalagi sekarang. Kalau kita lebih serius sekarang, aku makin berkenan kepadamu Samuel, aku makin berkenan kepadamu anak-anakku. Kamu makin layak, kamu makin menyenangkan hatiku. Itu sekarang. Nanti aku belum buat dosa, sudah disediakan bayarannya. Orang itu berkata, nanti kelak kamu dewasa berumah tangga, papa mama sudah siapkan tabungan bagimu. Ini rumah bagimu, ini nih. Kalau susah, ini kamu cari. Gitu, warisannya sudah disiapkan orang tua. Allah kalau sediakan segala sesuatu sempurna Bapak Ibu, kita bisa banyak kurang, tapi Allah enggak.
Ini masalah dosa ya, konteksnya dosa ya. Jadi dosa yang belum kita perbuat pun sudah disediakan pengampunannya. Kenapa? Karena kita pasti berdosa juga. Walaupun sudah ciptaan baru masih bisa kepleset Bapak Ibu. Kita belum sempurna. Kita tidak suka hidup dalam dosa, tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Beda nggak? Beda. Kita nggak suka kalau jatuh dosa, wah sadar, buru-buru bangun. Karena kita nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena kita udah jadi ciptaan yang baru. Kita bukan anak babi lagi, kita jadi anak manusia. Makanya kita nggak suka dengan comberan. Kecemplung, Anda kan asik berenang. Hitamnya gue sekarang ya, nih coklat-coklat sedikit ya. Enak, keramas sama lumpur. Sakit jiwa lu. Itu berarti bukan manusia itu. Separuh kesurupan. Tapi kalau udah jadi ciptaan baru, nyemplung, plung. Waduh, langsung cari air, bersihkan diri. Kan gitu yang normal. Ciptaan baru begitu, nggak suka. Bisa jatuh, tapi nggak suka. Oke, saya nggak bilang Anda sempurna, setelah ciptaan baru sempurna, nggak bakal. Masih bisa jatuh, tapi tidak suka, cepat bersihkan diri. Jadi kesimpulannya semua dosa yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, lunas sudah. Tempel darah Kristus. Aku telah mati buat Samuel. Buat apa? Buat dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Nih capnya, tanda tangan Allah. Mantap. Jadi saya nggak usah pusing lagi mati. Yang sorga sudah. Makanya orang heran, enak aja ya orang Kristen mati sorga. Bukan enak, bayarannya mahal. Jadi ciptaan baru, Anda pikir dari ciptaan baru diam. Ini pikul salib Bapak Ibu. Sangkal diri. Anda pikir kalau udah jadi orang Kristen lalu enak. Banyak tawaran dosa kan? Anda berkata, no. Nah, itu yang terjadi di dunia politik. No, tapi gininya jalan hambalang mangkrak. Itu yang repot. Kenapa? Karena dia bukan ciptaan baru. Itu pasti bukan ciptaan. Ini ciptanya lama. Kalau yang baru, no. Ini sedikit ya, nasi tambah yang banyak ya. Ntar saya pikir dulu ya. Pergumulan itu sangkal diri itu, pikul salib itu. Anda pikir jadi Kristen gampang? Susah. Di tengah-tengah orang pada minum, kita bilang, aduh pada mabok semua. Enggak lah, oke, kalau sedikit enggak apa-apa. Bukan enggak mungkin nyemplung semua, orang tupok, kita no. Kadang-kadang, maaf sekali, kadang-kadang kumpulan, orang udah mulai ngomong, yang enggak haruan ngomongnya. Mulai ada ngomong jorok, ada ngomong ini. Nah bisa godaan itu. Itu enggak gampang loh Bapak Ibu, enggak gampang. Enggak apa-apa panggilan bisnis. Udah dibayar lunas, untuk apa? Bahkan untuk dosa yang akan datang pun tadi mana tuh? Hilang. Udah dibayar. Itu hebatnya kematian Yesus. Membayar masa lalu kita, membayar dosa sekarang, dan membayar dosa yang akan datang. Itu yang disebut dengan pengampunan Tuhan sempurna. Tenang, kita tidur juga enak. Sebetulnya maaf, kalau kita pikirin terus hal ini, mati pun kita nggak takut sebetulnya. Cuma nggak enak aja kita harus berpisah dengan saudara yang kita cintai kan, dengan famili. Itu aja sih. Tapi kalau kita udah nggak cinta lagi lebih enak lagi. Saya udah nggak cinta suami saya lagi. Saya lebih rela mati lagi. Saya coba-coba kemarin buka video kecil. Saya suruh khotbah di ulang tahun wanita kemarin battle di Palem. Saya kasih video kecil, ditayangin. Beberapa ibu-ibu, gadis-gadis muda ditanya sama reporter. Ibu-ibu, ini andaikan ya, Tuhan berkata, aku akan mengambil kamu suami istri, salah satu dari kamu. Suami istri yang diambil, yang ditanya wanitanya lebih dulu. Mana yang akan kamu serahkan, nyawamu atau nyawa suamimu atau nyawa kekasihmu? Ada jawaban ibu-ibu? Suamiku. Ambil suamiku aja, ambil kekasihku. Semua ibu-ibu pernah ngomong gitu. Walaupun ini maaf tidak mewakili seluruh wanita ya. Karena ada catatan di bawahnya.
ini tidak mau semua wanita. Tapi rata-rata wanita-wanita ditanya waktu itu menjawab ambil suamiku. Ditanya lagi, kenapa ibu bilang gitu? Karena aku udah terlalu lama tinggal sama suamiku. Udah ambil aja. Terus giliran pria-pria. Nah, reporter ini lalu cari pria-pria. Dari bintang film sampai bapak-bapak ditanya yang sama. Bapak-bapak, jika Tuhan mengambil salah satu dari hidupmu suami istri, mana yang kamu serahkan nyawanya? Dia langsung menjawab, ambil nyawaku saja. Ambil lagi dia, Bapak biarkan istriku hidup, biar aku yang meninggal. Kalau Leo dijawab tanya gitu, iya gitu Yus jawabannya. Beda sama Yusi jawabannya. Kamu biar dia istriku aja yang hidup, biar aku pulang lebih dahulu. Kalau memang Tuhan harus mengambil satu, ambillah aku. Jemaat tanya saya, Bapak Gembala gimana? Saya bilang ambil saya saja. Biarkan Ibu Gembala hidup lebih lama supaya bisa mendampingi anak-anak. Kalau saya yang hidup, saya juga nggak bisa ngerawat anak-anak, kan lain tabiatnya. Bapak-bapak di sini gimana? Haleluya. Bapak-bapak sini kan jawab, udah ambil istriku kan supaya aku gampang kawin lagi. Halo, ini kan cuma ilustrasi, nggak mewakili semua. Tapi paling tidak ini ingatkan kita. Dengar baik-baik, kalau Tuhan sudah bayar semua, pulang pun kita dengan tenang. Kalau kita tahu kita sudah dibayar Tuhan, pulang menutup mata dengan tenang. Makanya gak heran, Yesus itu layak, pantas menebus semua dosa kita. Karena, kenapa agama lain enggak, Pak sama Pak Pendeta ngomong begitu, pada yang lain enggak? Karena ini yang bayar Tuhan, ini yang bayar siapa? Enggak ada. Kalau ada yang bayar, utang kita konglomerat yang bayar, ya lunas. Ini kan orang susah semua, miskin dalam dosa. Miskin dengan kesucian, bagaimana mungkin bisa dibayar? Kenapa mesti Yesus bisa? Kenapa kita percaya dia? Firman Tuhan berkata, sebab imam besar Yesus itu yang kita punya bukanlah imam besar biasa. Yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dia sama dengan kita. Memang dia sudah jadi sama jadi manusia. Tapi dia tidak berbuat dosa. Itu hebatnya. Dia pantas, dia layak menebus semua dosa kita. Karena walaupun dia jadi manusia, memang harus jadi manusia untuk menebus manusia. Dia tidak buat dosa. Yang bisa menebus dosa manusia adalah manusia yang tidak pernah buat dosa dan tidak berdosa. Ya cuma Allah. Cuma Allah. Dia saya sebut sebagai manusia Allah. Yesus itu manusia Allah, bukan cuma langka. Dia cuma satu-satunya dalam jagat raya ini yang seperti itu. Gak ada manusia seperti ini. Itu pun terjadi karena Allah turun. Itu pun terjadi karena dia sayang kita. Kalau enggak bakal terjadi itu. Hebat kan? Hebat jadi Kristen itu menurut saya hebat. Saya kagum, makin lama makin kagum melihat karya Tuhan ini. Makin saya dalami, makin saya bongkar, makin saya pikirkan betapa hebatnya dia. Terakhir, keselamatan itu sekali lagi karya Allah, bukan karya manusia. Manusia itu setengah mati bawa dosanya. Mau jalan nanjak dia, mau masuk sorga dia, nggak bisa, lu setengah mati kamu. Kita ini kuli, kita ini hamba, kita budak, nggak bisa bayar dosa kita. Kalau budak dalam zaman perbudakan dulu, yang bisa tebus itu cuma tuannya. Kalau tuannya nggak tebus, budak itu nggak bakal bisa bebas seumur hidup. Yang bisa tebus dosa kita cuma Allah, Tuhan kita. Kenapa? Semua usaha manusia buat apa saja, bangun rumah ibadah, di luar Yesus ya. Derma ini, derma itu, kasih yatim piatu, berbuat baik, nolong ini. Semuanya jadi habis, gak cukup bayar utang. Amalnya gak cukup bayar utang. Coba kita putar balik pakai akal sehat. Kalau semua perbuatan manusia ini bisa bayar hutangnya sampai ke sana, Tuhan Yesus gak perlu turun. Tuhan Yesus gak perlu turun ke dunia ini. Kalau turun dia konyol. Dia Tuhan yang kepo ya, kepo. Orang manusia bisa, lu datang ngapain gitu, kepo lu. Namanya Yesus Kristus kepo.
Tapi enggak gitu. Yang benar adalah karena Tuhan tahu manusia ini udah gak bisa apa-apa, gak berdaya, udah gambarnya rusak, semua perbuatannya gak ada harganya, gak ada perhitungan. Dia turun, dia selamatkan kita. Itu hebatnya. Jadi Yesus bukan datangan agama, Yesus turunkan dirinya untuk membayar semua utang kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Makanya gak heran dia rela. Gak ada cara lain, satu-satunya cara menebus. Dia turun jadi manusia. Dia mati ganti kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita naikkan sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Kalau sudah mati untuk kehidupan yang lama, kita hidup dengan tabiat yang baru yang Allah berikan bagi kita. Kita ditebus bukan dengan emas, dengan perak, dengan deposito dan berlian, tapi kita ditebus dengan darah yang sangat tak terhingga, darah Allah sendiri. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati, refnya saja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, kami sangat tahu betapa mahalnya Kau bayar hidup kami. Dosa-dosa kami yang lalu, sekarang, dan bahkan yang akan datang dengan nyawa-Mu sendiri. Nggak pernah ada oknum seperti itu. Walaupun ada, oknum itu tidak sempurna. Betapa hebatnya kami di mata-Mu Tuhan. Betapa berharganya kami di mata-Mu.
Manusia di dunia ini bukan butuh agama ya Tuhan, tapi butuh Engkau. Butuh penebusan-Mu. Karena tanpa korban-Mu semua usaha kami manusia sia-sia. Kami seperti kain gombal yang dipersembahkan dengan bungkusan manis dan indah. Isinya busuk. Karena gambar kami sudah rusak, citra kami telah rusak. Karena itu kecenderungan kami walaupun kami ingin berbuat baik, yang kulakukan adalah kesalahan. Tuhan sadari manusia akan hal ini. Keberadaan mereka telah seperti itu. Sehingga mereka mencari Tuhan. Temukanlah mereka Tuhan. Kami berdoa terus biar di Indonesia ini mata setiap orang terbukakan kebenaran sejati ini. Menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami terus berdoa tak henti-hentinya. Kasihani mereka Tuhan, mereka telah berusaha payah. Mereka telah berusaha, mereka mencari-Mu sesungguhnya Tuhan. Tapi mereka telah buta dan tidak menemukan jalan itu. Kami bersyafaat terus supaya terjadi pertobatan secara massal di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Sebab Engkau punya kerinduan yang sama seperti kami. Jangan sampai satu orang pun binasa. Kami tidak ingin kematian-Mu sia-sia Tuhan. Selamatkan mereka juga. Selamatkan suami kami, selamatkan anak-anak kami, selamatkan istri kami, selamatkan orang tua kami, selamatkan mertua kami, selamatkan engkong nenek kami Tuhan. Famili kami, mereka butuh Engkau Tuhan, mereka tidak butuh agama sesungguhnya. Mereka perlu penebus dosa. Tolong ya Tuhan, tak hentinya kami berdoa sebelum mereka diselamatkan. Kami tak berhenti berdoa sampai Engkau menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, kerjakanlah, genapilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua boleh diberkati, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kompak, peduli. Misi yang dituliskan di papan visi gereja adalah terwujud peduli. Tiap kali ada yang tanya saya dari teman di Bali, gimana kemarin ibadah kenaikan? Mereka bawa jemaat lansianya ke Bedugul. Oh, saya bilang saya bawa ke Kebunsu di Bogor. Saya kasih foto-fotonya. Wah, hebat ya jemaatmu. Yang lebih hebat lagi waktu door prize. Kompak ya. Jadi para donaturnya memberikan bantuan. Ibu Tres saya tugaskan untuk menggerakkan. Tahun depan pasti banyak yang nyumbang mobil. Di sini nggak ada yang parkir lagi, semua akan jadikan door prize. Terima kasih buat kekompakan jemaat Tuhan. Walaupun ada 1-2 yang nggak bisa hadir karena alasan tertentu. Mari tahun depan giliran Kelapa Gading jadi panitia. Tahun ini Palem panitia gathering, panitia Natal. Tahun depan 2024 pemilihan presiden baru. 2024 ya. Presiden baru, panitia Kelapa Gading siapkan diri untuk dari sekarang sudah oret-oret bikin acara apa di mana gitu ya. Oke. Saya mendukung ya. Terima kasih sekali lagi untuk kekompakan Anda, termasuk tadi pekerjaan sosial. Sudah datang menyumbangkan walaupun pakaian-pakaian bekas sudah dipakai, digunakan. Bahkan mungkin ada yang dana ya, memberi dana. Sehingga panti-panti kesusahan dapat terbantu. Dukung terus pekerjaan Tuhan. Dukung juga setiap program gereja. Anda terasa nggak kalau saat ini dari minggu kemarin suara lebih empuk? Karena subwoofernya sudah diganti Bapak Ibu. Ini di depan ini. Subwoofer yang lama yang kecil sudah diganti. Saya beli 2 waktu itu, 1 saya serahkan sekarang kepada Gading, 1 saya serahkan kepada Palem. Kalau dua-dua dipasang, jantungmu copot pasti. Ini kecil banget ini, kalau dibesarkan juga besar banget. Jadi subwoofer ini untuk di lapangan. Saya beli dari teman saya, nggak tahu lupa harga. Nggak tahu saya lupa, saya ingat saya hampir 150 jutaan itu ya sepasang gitu. Lumayan mahal, tapi ini sudah dipakai di sini. Kita udah panggil teman di belakang, operator multimedia, operator sound system, oke.
supaya dia bisa membantu kita, apalagi yang kurang yang harus diganti. Jadi yang perlu diganti, yang nggak perlu diganti, kita nggak ganti ya. Ternyata kabelnya nggak perlu ganti. Kabelnya semua oke, masih bagus menurut si Joe. Jadi kabelnya saya pindahkan subwoofer ke Palem. Palem Selasa besok akan disetting. Ya Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ke depan pembangunan gereja di Taman Surya akan digerakkan, akan dicoba ya. Pertama izinnya dulu ini, izinnya yang kita mesti bikin pendekatan sama tetangga, karena saya lihat di lingkungan tanah itu tetangganya dekat sekali gitu. Itu yang saya khawatirkan, mereka tidak dukung pembangunan gereja kita. Palem sudah harusnya berpindah tempat, karena ruko yang satu dikontrakan kan harus dikembalikan, yang satu pinjaman, yang dua belum milik gereja, jadi harus dipindahkan ke gedung yang baru. Ini pun harus disupport. Saya berharap bahwa pembangunan gereja di Palem tetap dibantu oleh Kelapa Gading. Jadi jemaat ini adalah satu, bukan masing-masing. Gembalanya kan cuma satu, Tuhannya satu. Jadi kalau nanti Palem bikin proyek, Gading bantu. Nanti kalau Gading bikin proyek, Palem bantu. Gitu ya. Jadi bebannya tambah ringan. Makin banyak yang membantu, makin ringan tugas kita. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan refnya saja pujiannya. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Keluar dari tempat ini, kami bertambah keyakinan dan kami memiliki keyakinan yang baru. Sungguh penebusan Yesus itu sempurna. Semua agama, semua manusia, semua bangsa butuh Yesus, bukan butuh agama. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Bukakan mata setiap orang yang masih tertutup. Terangkan hati mereka yang masih gelap, agar mereka menemukan kebenaran Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Karena tidak ada Tuhan lain, tidak ada penebus lain. Kami bawa berita ini, jika ada kesempatan kami akan jelaskan kepada teman-teman lain, agar mereka pun diselamatkan seperti kami. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita memohon penyertaan Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Bung Lalang dengan membawa damai dan kasih dalam Bapa, cinta dalam Yesus, kekuatan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai bersama kita hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.